Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Duramadani dengan NPM 24782037 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 4. Nah, pada video ini saya akan mengerjakan kuis 1 di mata kuliah kecerdasan IT. Di sini saya mengambil topik study buddy. Di sini saya menggunakan AI untuk membantu memahami 3 jurnal tentang Internet of Things atau IoT. Nah, tujuannya itu adalah untuk merangkum, membandingkan, dan membuat soal kuis dari jurnal tersebut yang ketiga yang sudah saya kirimkan. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa pilihan topik ya, topik proyek. Yang pertama itu study buddy, yang kedua itu writing assistant, yang ketiga itu research and planning. Nah, kenapa saya memilih study buddy? Karena di skenario study buddy ini dia menggunakan AI itu untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, mengekstrak data penting menjadi tabel struktur atau membuat simulasi kuis persiapan ujian. Seperti itu. Karena kan kita sebagai mahasiswa itu sering menggunakan eh, jurnal-jurnal yang banyak ya gitu. Jadi kayak kita tuh sering kesulitan untuk kadang suka males untuk membaca jurnal yang banyak-banyak itu, makanya kita di sini menggunakan AI untuk membantu belajar dari ketiga jurnal itu untuk merangkum, membuat soal kuis dan eh, yang sudah saya sebutkan tadi, ringkasan, tabel, dan soal kuis. Jadi di sini saya menggunakan ChatGPT untuk AI-nya. Di sini saya sudah memasukkan 3 jurnal dan kita akan eh, meminta AI untuk membantu kita sedang belajar. Jadi, kita bilang ke AI-nya, "Halo, saat ini saya ingin belajar tentang tentang Internet of Things." Di sini saya juga sudah memberikan 3 jurnal arti untuk beberapa hal. Oke, tolong bantu aku untuk yang pertama, kita akan meminta untuk buat ringkasan untuk membuatkan aku ringkasan dari ketiga jurnal tersebut dalam dalam bentuk poin-poin penting. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini GPT sudah mengeluarkan output ya. Berikut ringkasan dari 3 jurnal IoT yang kamu berikan. Sudah ringkas menjadi poin-poin penting biar mudah dipahami. Nah, di sini ada jurnal pertama, implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dia di sini menunjukkan konsep dasarnya, yaitu ada IoT
IoT, Internet of Things, itu teknologi yang menghubungkan benda fisik ke internet. Kemungkinkan yaitu komunikasi antar perangkat, kontrol jarak jauh, pertukaran data secara otomatis. Nah, di sini dia juga menunjukkan teknologi pendukungnya nih, yaitu ada sensor, RFID atau radio frequency identification, kemudian ada wireless sensor network, kemudian ada smart object. Nah, di sini juga ada cara kerja IoT-nya, yaitu cara kerjanya itu data dikumpulkan oleh sensor, lalu diproses secara real time, dan dikirimkan melalui internet dan dikontrol melalui aplikasi, misalnya smartphone, atau bisa juga di laptop. Nah, di sini juga ada penerapan IoT-nya, penerapannya itu industri dan manufaktur, kesehatan monitoring pasien, rumah pintar atau smart home, pertanian, transportasi, dan keamanan. Di sini juga ada manfaat dan tantangannya. Nah, di jurnal kedua juga dia sama menunjukkan ada tujuan peneliti, komponen utama, cara kerja sistem, hasil, manfaat, dan kelemahan. Jadi, di prompt pertama kita itu dia sudah eee, menunjukkan hasil output yang kita inginkan nih. Kan yang kita inginkan tadi, membuat poin-poin penting dari ketiga jurnal ini. Nah, dia sudah menguatkan output-output atau poin-poin penting dari ketiga dunia ini untuk kita belajar. Di sini juga ada kesimpulannya, gabungan dari 3 jurnal, yaitu IoT adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik ke internet, memungkinkan otomatis dan monitoring real time. Lalu ada peran IoT-nya, komponen utama IoT, kelebihan IoT, tantangan IoT-nya. Seperti itu. Kemudian yang, kedua, di sini saya akan coba oke, baik. Selanjutnya, saya akan meminta untuk buat tabel perbandingan dari ketiga jurnal tersebut. Oke, kita tunggu. Nah, jadi dia sudah membuatkan tabelnya nih, tabel perbandingan dari 3 jurnal IoT-nya. Tuh, aku sudah siap membuatkan tabel perbandingan 3 jurnal IoT secara jelas dan ringkas. Nah, di sini di dalam tabelnya itu dia ada aspek, kemudian dia ada keterangan jurnal satu, jurnal 2, dan jurnal 3-nya. Di sini juga ada fokus penelitian, misalkan di jurnal satunya, fokus penelitiannya itu untuk konsep dan penerapan IoT secara umum. Terus tujuannya itu untuk menjelaskan peran IoT dalam kehidupan sehari-hari. Terus jenis penelitiannya itu studi literatur atau konseptual. Komponen utamanya itu dia memakai sensor RFID, PSN, dan smart object seperti yang udah tadi dirangkum tuh di poin-poin pertamanya. Jadi dia sesuai. Lalu teknologi koneksinya, dia internet dan jaringan komunikasi. Platform monitoringnya dia tidak spesifik. Kalau di jaringan pertama, karena dia kan implementasi IoT ya. Terus di jurnal kedua dia aplikasinya BLYNK. Kemudian di jurnal ketiganya dia ThinkSpeak atau web graphic. Kemudian cara kerjanya nih dia ada menunjukkan dari sensor, kemudian dia transfer ke data, kemudian dia ke internet, lalu kemudian ke user, sensor ke Node-MCU, kemudian ke BNK, kemudian ke smartphone. Di sini juga ada sensor, kemudian ke Arduino, ke Wemos, internet, dan ke ThinkSpace. Di sini juga dia menunjukkan
output sistemnya juga. Jadi di output sistemnya ini di jurnal pertama dia ada informasi dan kontrol perangkat. Kemudian di jurnal kedua dia itu data suhu dan alarm buzzer. Kemudian di jurnal ketiga dia ada menunjukkan grafik daya listrik. Dia di sini juga ada keunggulan dan kelemahan dari ketiga jurnal tersebut. Jadi dia, menunjukkan satu-satu gitu. Jadi jelas ya, ada keunggulan dari jurnal satu 2 3 kelemahan satu 2 dan 3. Di jurnal satu keunggulannya itu dia memberikan gambaran luas tentang si IoT ini. Kemudian di jurnal kedua dia memonitoring real time dan notifikasi. Di jurnal ketiga dia memonitoring detail tambah akurasi cukup yang tinggi. Kelemahannya itu tidak ada implementasi langsung di jalan pertama. Kemudian ada di nol kedua itu bergantung internet dan sensor terbatas operasi. Kemudian di sini juga ada bidang penerapannya, kemudian hasil penelitiannya, nilai tambahannya, tuh. Jadi kita tidak perlu kayak misalkan, tolong buatkan aku tabel, tadi kan kita buatkan aku tabel perbandingan perbandingan antara, 3 jurnal tersebut. Di dalam jurnal itu tolong beri bla 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 bla. Itu tidak perlu. Di sini AI sudah mengasih nih, bahwa di tabel ini dia itu harus ngasih apa aja sih yang kita butuhkan gitu. Jadi kita tidak perlu nge-prompt, dia sudah tahu apa yang kita butuhkan di dalam tabel tersebut. Jadi dia kan, eee, sudah sudah tahu nih apa yang kita inginkan, itu. Kemudian kalau kita sudah tahu atau sudah puas dengan tabel yang dia berikan, coba kita sekarang coba buatkan aku 5 soal pilihan ganda dan jawabannya dari ketiga jurnal tersebut. Karena kita kita juga di sini ngepromnya harus yang jelas ya teman-teman, agar si AI-nya itu tidak kemana-mana. Jadi dia tetap satu tujuan dan yang apa kita inginkan, mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Karena, contohnya karena besok saya mau ada kuis di kelas. Tolong ya. Ya. Nih, di sini dia sudah siap. Ini aku buatkan 5 soal pilihan ganda tambah jawabannya dari ketiga identity kamu. Sudah aku sesuaikan biar cocok buat kuis di kelas. Nah, di sini dia selain memberikan soal pilihan ganda dan jawaban, dia juga memberikan penjelasannya. Contoh nih, di soal pertama kan apa tujuan utama dari teknologi Internet of Things? Jawabannya B, menghubungkan perangkat fisik ke internet agar dapat berkomunikasi. Nah, kalau misalkan bingung, kenapa sih kok bisa menghubungkan perangkat ke internet agar dapat berkomunikasi? Di sini ada penjelasannya, karena IoT bertujuan menghubungkan objek fisik ke internet untuk komunikasi dan otomatisasi. Kemudian di eh, nomor 2 juga dia pada sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis IoT, sensor yang digunakan adalah, di sini jawabannya DHT11. Kenapa sih DHT11?
Kenapa DHT-11 itu digunakan? Karena DHT-11 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Karena kan fungsinya DHT-11 kan itu untuk mengukur suhu dan kelembapan. Seperti itu. Kemudian di nomor 3 ini kan apa fungsi dari BLYNK dalam sistem IoT pada jurnal kedua? Jawabannya ada di C sebagai aplikasi monitoring pada smartphone. Di sini juga ada penjelasannya. BLNK digunakan sebagai platform untuk monitoring data IoT melalui smartphone. Nah, di sini juga dia ada tipsnya nih. Tips biar gampang hafal. Yang pertama itu ada IoT. IoT itu pokoknya dia koneksi sensor dan internet. Suhu itu DHT11 itu dia untuk suhu dan kelembapan. BLNK itu dia untuk memonitoring HP. ThinkSpec itu untuk grafik online dan IoT itu otomatis dan efisiensi untuk kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Nah, jadi apa yang kita prompt tadi itu sudah sesuai sama apa yang kita minta. Kita minta tadi sudah buatkan 5 jawaban, 5 pilihan ganda dan jawaban. Kita tidak minta penjelasannya aja, dia sudah memberi penjelasannya agar kita tidak bingung. Seperti itu. Ini juga dia memberi tambahan tips agar kita bisa hafal atau mengerti atau em, mengerti poin-poinnya lah. Seperti itu. Di sini kan kita sudah eh, meminta buat dia memberikan 5 soal pilihan ganda. Sekarang coba kamu kasih ke aku du, buat 2 soal esai singkat. Eh, nih siap. Ini aku buatkan 2 esai singkat tambah poin jawabannya biar kamu gampang belajar dan hafal. Nih, dia sudah memberikan soal esai yang singkat. Kayak jelaskan secara singkat pada apa itu Internet of Things dan bagaimana cara kerjanya. Di sini ada poin-poin jawabannya. IoT itu ada, kemudian menggunakan sensor itu bla bla bla, data dikirimkan melalui internet dan terus. Nah, di sini juga di nomor 2 juga sama, tapi poin poinnya juga sama. Di sini juga dia memberi tips jawaban esai ini. Yang pertama, jawaban pakai kata kunci itu sangat penting. Kemudian tidak perlu panjang, yang penting tepat dan singkat. Ingat, ingat, IoT itu dia sensor, internet, dan kontrol. Perbedaan itu di jenis sensor dan di output sistem. Nah, dari hasil yang diberikan AI, itu saya melihat bahwa ringkasan itu masih terlalu umum dan belum spesifik ke isi jurnal ya. Selain itu, di di tabel ini ada soal kuis yang masih kurang mendalam. Jadi, saya akan memperbaiki sedikit prompt agar hasilnya itu lebih spesifik sesuai di isi jurnalnya. Jadi, di sini saya akan meminta tolong perbaiki ringkasan agar lebih spesifik berdasarkan
Kan isi jurnal. Kemudian di sini saya minta tambahkan contoh nyata dari masing-masing jurnal seperti penggunaan sensor, sensor, lalu apa lagi ya? Microcontroller, lalu paling. Oke, di sini dia sudah memperlihatkan perbaikan di tiap jurnalnya dan dia juga memberi contoh nyatanya nih agar kita tuh bisa terbayang, oh ternyata gini, ternyata smartphone itu dia kirim perintah, ternyata IoT device itu menerima perintah seperti itu. Di sini contoh nyatanya itu dia memakai smart door lock atau kunci pintu otomatis. Kemudian ada dia monitoring kesehatan sensor tubuh, itu dikirim data melalui detak jantung, tekanan darah. Kemudian di sini ada kesimpulan spesifiknya nih. IoT fokus pada konsep umum dan berbagai penerapan luas. Kemudian digunakan di banyak bidang, di industri kesehatan maupun rumah pintar. Di jurnal kedua dan ketiganya juga dia sama. Dia memberikan contoh nyata dari setiap jurnal dan hasil penelitiannya. Nah, setelah diperbaiki, hasilnya itu sudah lebih detail dan mulai menyebutkan komponen-komponen seperti kayak sensor, mulai sistem IoT-nya. Namun, saya ingin hasilnya itu lebih formal, formal dan terstruktur. Jadi, saya akan memperbaiki bagian tabel agar lebih akademik ya. Jadi, di sini kita akan ubah tabel perbandingan menjadi lebih spesifik. Lebih spesifik, lebih formal dan akademik. Lalu gunakan istilah ini teknis seperti seperti aduh, seperti sensor, hmm, node MCU, lalu sistem monitoring, kemudian dan platform di IoT-nya. Oke, Pak. Oke, jadi dia bahasanya itu lebih akademik ya dan lebih teknisi nih. Kayak kajian, konseptual, dan implementasi umum sistem internet testing dalam berbagai bidang. Tadi kan dalam kehidupan sehari-hari.
Tuh, tidak spesifik, data NCU, ISP 8266, sensor pengelolaan data. Oke. Nah, oke. Jadi selanjutnya, kalau sudah, di sini saya akan meningkatkan kualitas soal kuis agar lebih menantang nih. Jadi kayak tingkatkan kesulitan soal menjadi level analisis. Lalu buatkan soal yang menguji pemahaman konsep. Kan hanya definisinya saja. Jadi agar kita tuh bisa lebih berpikir juga. Jadi kita tidak ketergantungan dengan AI-nya. Jadi kita bisa, oh ini nih contoh di soal pertama itu jika sistem monitoring suhu berbasis IoT mengalami keterlambatan dalam menampilkan data di aplikasi BLYNK, penyebab yang paling logis adalah titik-titik. Jawabannya itu di C. Terjadi gangguan pada konektivitas jaringan internet. Terjadi gangguan pada konektivitas di jaringan internet. Analisisnya itu, sistem IoT sangat bergantung pada koneksi internet untuk transaksi data. Delay biasanya terjadi karena jaringan, bukan sensor ataupun output. Jadi kalau misalkan jaringan kita jelek, jaringan di HP kita jelek, itu tuh otomatis koneksi pada sistem IoT-nya itu akan buruk atau akan memperlambat koneksi pengerjaannya, seperti itu. Oke. Oke. Di Oh, ini soal esainya nih. Soal esai level analisis. Analisisnya berbagai keterkaitan antara sensor, mikrokontroller, dan platform. Poin jawabannya itu sensor mengumpulkan data dari lingkungan. Oke, mikrokontroller memproses data. Oh, di sini juga ada contohnya. Node MCU, Node MCU, DHT12, DHT11, BNK, ACS712, Arduino, ThinkSpeed. Nah, di sini juga ada tips jawab soal analisis. Yang pertama itu fokus ke kenapa dan bagaimana, bukan apa itu. Kemudian dia hubungkan dari sensor ke microcontroller dan ke platform. Ingat perbedaannya. BLNK itu untuk kontrol dan monitoring langsung, sedangkan ThinkSpeak itu untuk analisis data atau grafik. Nah, berikut Berikut adalah hasil akhir dari setelah beberapa kali literasi prompt ya, yaitu ringkasan yang lebih detail, kemudian tabel perbandingan yang lebih rapi, serta soal kuis yang lebih berkualitas dan levelnya itu lebih sulit atau menganalisis. Nah, dari proses ini saya belajar bahwa penggunaan AI itu tuh membutuhkan literasi prompt agar hasilnya lebih akurat dan sesuai kebutuhan. Semakin spesifik prompt yang kita berikan, maka hasil yang diperoleh juga semakin baik di AI-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga saya sempat melakukan validasi dengan membandingkan hasil AI dengan eh, isi jurnal untuk memastikan tidak ada kesalahan atau halusinasinya ya. Jadi
pada video kuis kali ini. Mungkin cukup sampai sini saja. Jika ada salah atau oh, perkataan yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.